Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam Kaltara. Pada video kali ini kita akan mengupas isi Alkitab yang jarang dibahas secara terbuka. Kita akan membahasnya secara santun berdasarkan sumber yang ada dan membuka ruang dialog bersama saudara-saudara kita dari Kristen. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita semua tentang agama dan memperkuat sikap saling menghargai di lintas iman. Jangan lupa untuk subscribe channel Islam Kaltara dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar agar diskusi ini semakin hidup. Selamat menyaksikan. Gini Pak Ustadz, kenapa di Muslim itu tidak pakai terjemahan bahasa Indonesia? Sementara kita kan di Indonesia gitu. Misalnya kalau sholat gitu, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Kok selalu pakai bahasa Arab? Gimana itu Pak Ustadz? Pakai kok bahasa Indonesia, kata siapa enggak? Nih, lihat. Banyak kok teman-temanku Muslim juga Pak Ustadz. Nih, ada bahasa Indonesianya tuh. Tuh. Nah, Bukan ah, di Al-Qurannya Pak Ustadz. Maksud saya gini Pak Ustadz. Kalau misalnya sholat di masjid itu, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Gitu aja pertanyaan saya. jadi gini ya Bang ya. Kenapa Ya. sholat di masjid tidak pakai bahasa Indonesia? Bang, karena sholat itu sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya itu apa tuh, Ustaz? Contohnya gimana? Nah, karena nabinya berbangsa Arab, nabinya berbahasa Arab, maka beliau mencontohkan sholat dalam bahasa Arab. Kayak gitu. Ada dalilnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Nabi kagak pernah contohin sholat pakai bahasa Indonesia. Contoh gini Pak Ustaz. Saya potong nih, Pak Ustaz. Ah, Kalau kita di Kristen kan, kita kan misalnya kita di Indonesia, Kristen Indonesia, kita harus pakai bahasa Indonesia. Sementara kan aslinya kan pakai bahasa Ibrani. Bener kan Pak Ustaz? Gini, seperti di Kristen itu kacau Bang. Kenapa saya bilang kacau? Setiap kacau negara gimana, bahasanya Pak Ustaz? beda-beda. Pak Ustaznya kacau. Beda-beda. Setiap Kristen di negaranya masing-masing itu beda-beda. Kalau Islam enggak. Tidaklah Pak Ustaz, tidaklah. Kayak gini Bang. Nih saya contohkan ya. Kalau saya orang Indonesia, saya mau ke belahan bumi manapun, sholat tetap sama pakai bahasa Arab gitu. Ini bahasa Arab. Iya, kalau saya ke Inggris, orang Inggris tetap pakai bahasa Arab. Versi Pak Ustaz. Maksudnya Gini. maksud saya gini. Dia Bentar dia- Bang, saya jelaskan dulu sama Anda. Kalau ya, saya oke. orang Indonesia kan, ya saya sholat ke Inggris itu tetap pakai bahasa Arab. Orang Inggris sholat ke Indonesia tetap pakai bahasa Arab. Orang Indonesia sholat ke Cina, ya tetap orang Cina pakai bahasa Arab sholatnya. Itu kami udah paham masalahnya. Karena dicontohkan nabinya pakai bahasa Arab. Coba lihat Kristen Indonesia masuk gereja di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Lalu abang pergi ke Cina, masuk gereja di Cina. Kata pendetanya di sana khotbah, hayya sing sing salawar. Kamu ulang mana? Itu nggak bakalan paham abang di sana bahasa Cina. Gereja di sana pakai bahasa Cina juga, nggak akan abang pahami abang bahasa Indonesia. Ini nabinya taunya bahasa Arab aja Pak Ustaz ya. Bukan, bahasa Arab itu bahasa pemersatu, contoh dari Nabi. Itu tadi Pak Ustaz ya. Artinya gini Bang ya, tidak semua Ya. Islam tidak paham. Ada Islam ya, dia yang kagak mau belajar, akhirnya apa yang dibaca dia kagak paham. Tuh ada tuh, ya. Ya satu lagi boleh bertanya nggak? Satu lagi Pak Ustaz. Boleh, silakan. Ya kenapa di Indonesia Pak Ustaz? Maksudnya Muslim di Indonesia kok Islam Nusantara sama Islam yang dari luar tuh kok nggak sejalan ya? Kenapa itu? Islam Nusantara dengan Islam di luar nggak sejalan gimana maksudnya? Maksud saya kan kebanyakan kan di Indonesia kita maksudnya
lebih ke apa, cenderung ke Islam Arab-Araban gitu kan. Sementara Indonesia kan yang lebih boleh dikatakan lebih apa namanya, lebih untuk Indonesianya Islam Nusantara gitu loh. Maksudnya benar-benar Islam Indonesia gitu maksudnya Pak Ustadz. Gini bang, kalau Islam itu semuanya sama gitu. Cuma kalaunya masalah ilmu furu, ilmu cabang itu bisa beda-beda, bisa. Oh gitu. Jadi kalaunya sama. untuk masalah Al-Quran sama semuanya. Masalah ketuhanan, siapa Tuhanmu? Allah, semua pasti jawab. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad, sama semua. Berarti Muhammad berarti seorang nabi dia Pak Ustadz ya. Nabi sama, iya, Nabi semua. Tanya abang yang Kristen boleh nggak? Boleh bang, boleh. Tapi jangan terlalu berat bang ya. Oh jangan terlalu berat, iya iya. Iya. Bang, yang abang tuhankan itu namanya Yesus. Yesus bang, Yesus. Bukan namanya, memang Yesus itu. Oh Yesus namanya, baik. Bang ya. kayak gini bang ya. Adakah Yesus ini dia menjamin Anda masuk surga? Kalau saya pribadi, saya sendiri, saya menjamin Pak Ustadz. Pasti. Yesusnya ada nggak menjamin? Yesusnya ada nggak menjamin Kristen masuk surga? Ya pasti. Oh di mana itu? Ada tulisannya. Aku kata Yesus menjamin Kristen masuk surga, ada nggak? Memang nggak ada tulisannya Pak Ustadz. Nggak ada tulisannya itu. Kalau nggak ada, ngapain dia ada-adakan? Memang benar itu Pak Ustadz. Kalau kita yang mengikuti ajaran Yesus Kristus itu pasti jamin itu masuk surga itu. Di mana Yesus kagak pernah menjamin Kristen masuk surga? Udah meyakini dan percaya itu pasti masuk surga itu. Kagak pernah ada Yesus menjamin Kristen masuk surga. Kenapa tidak ada Pak Ustadz? Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Saya udah sering baca kitab Anda sampai habis ya bang ya. Kagak ada satu kali pun Yesus mengatakan kosakata Kristen, apalagi sampai menjamin Kristen masuk surga. Yesus bang, Yesus itu kagak kenal Kristen. Yesus bukan bawa Kristen. Yesus kagak kenal Kristen. Di zaman Yesus kagak ada Kristen. Gimana sih? Yesus itu bukan dia membawa suatu agama Kristen tuh, bukan Pak Ustadz. Bukan seperti itu ininya artinya Pak Ustadz, bukan. Iya tahu. Ya. Lalu kenapa? Kalau Yesus kagak bawa Kristen, ngapain Anda jadi Kristen toh? Ngapain? Kalau Yesus kagak bawa Kristen, ngapain Anda jadi Kristen? Aneh. Justru Pak Ustadz yang aneh. Kayak gimana coba? Buktinya teman saya tanya dia kabur, dia gimana itu? Ini kan cuma kita sharing. Bukan masalah ditanya kabur atau tidaknya, Bang. Ya, saya ini berbicara tentang masalah keimanan Anda yang mempertanyakan bagaimana di dalam kitab Anda. Apakah ada Yesus menjamin tentang Kristen? Nyatanya nggak ada. Dan Abang juga udah tahu. Nggak ada, kata Abang. Lalu ngapain Abang jadi Kristen? Imani saja gitu. Kita yakin dan percaya itu kita masuk surga melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pasti itu kita masuk surga. Di mana Yesus mengatakan kayak gitu? Di Itu kitab ada, Abang. Nggak ada juga. Saya udah tamat Bang. Kitab Abang itu saya baca, di dalam otak saya nggak ada. Coba Bang, Pak Ustadz buka dulu kau sepengetahuan Abang di Bible-nya. Apa itu yang Pak Ustadz tahu? Sepengetahuan saya, yang memanggil Yesus itu Tuhan dan yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus itu akan diusir Yesus. Nah, itu isi kitab Abang. Enggak, aku ngomong seperti itu. Bang. Abang mau saya bukakan lewat HP kah atau lewat buku kah? Coba buka, Pak Ustadz buka, coba. Lewat mana, HP atau buku? Terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar, kan kayak gitu. Sebagai domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini Bang ya,
konteksnya ini kita baca aja nggak apa-apa. Perumpamaan itu Pak Ustadz. Perumpamaan. Belum lagi dibaca perumpamaan. Perumpamaan domba yang hilang itu Pak Ustadz. Aduh, bentar dulu kita baca dulu ya, Oke? Ya Pak Tat, ya Pak Tat. Bukan setiap orang yang berseru-seru 20-nya, kepadaku. Pak Ustadz, 20-nya jangan langsung di poinnya dosa. 20-nya mana? 20 nih. Jadi ya dari buahnya lah kami akan mengenal mereka. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bang, saya mau tanya dulu, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa, Bang? Kristen Pak Ustadz. Kristen ya akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang-orang akan berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa kata Yesus? Nih, ya. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku Kristen, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Tuh, ya. Nah, ini yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen kan? Ya, kami sebagai pengikut Kristus itu. Nah, pada waktu itu kata Yesus yang memanggil dia Tuhan ya, dia akan berterus terang, enyahlah kamu ya, kamu adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Membuat kejahatan itu nggak ada kejahatan, itu melanggar. Kata Yesus, aku tidak pernah kenal Kristen. Nah, ini kitab Anda ini Alkitab loh. Ini Alkitab nih. Memang benar tuh Alkitab, tapi itu bukan seperti poinnya Pak Ustadz. Poinnya baca, makanya sering baca kitabnya lah. Nambah itu Pak Ustadz itu. Seperti mana itu. aku saya nggak ada nambah-nambahin ini. Ayo, yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir Yesus. Kejahatan tadi Pak Ustadz. Itu nggak ada di situ tulis kejahatan itu. Nih, saya bukakan di sini aja ya Bang ya, biar kelihatan nih Abang ya. Aduh, di HP ya. Saya di Bible di itunya itu. Nih, biar di sini gede-gede nih tulisannya ya. Nih, nah, Matius 7 tadi ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Yang panggil Yesus Tuhan kan Kristen toh, betul nggak? Ya, benar Pak Ustadz. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada Kristen ini. Apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu Kristen, ya. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini pembuat kejahatan tuh. Kata Yesus, enyahlah daripadaku katanya. Mana? Ayo. Jangan nambah-nambah itu nggak ada tulis Kristen situ. Baik. Kagak ada tulisan Kristennya yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Jangan buka di blogspot itu. Iya, dia buka yang ini. Saya bukan buka di blogspot, ini dari Lembaga Alkitab Indonesia nih. Alkitab tuh, ya. Bukan blogspot, ya tuh. Nah. Oke, gini Pak Ustadz. Karena kita orang agama juga kan. Pak Ustadz, berani nggak Pak Ustadz lawan si RK atau Joseph? Berani? Udah main kirat mereka berdua tuh. Aduh,
Kemarin aja si Joseph saya ajarin. Si RK sampai saya bodoh-bodohin itu Jangan Bang, ya kalau bisa ya jangan mereka, nggak ada kelasnya sama mereka itu. Suruh pendeta abang lah sama saya. Ustaz, apalagi Iya, pendeta. ngapain saya layani kerocok-kerocok kayak Joseph, kayak RK kayak gitu. Cuma Edis berani nggak? Edis lagi live itu, masuk di roomnya. Oh, emang abang percaya dengan Edis? Saya percaya lah apa yang diomong sama Edis itu Yakin. semuanya fakta. Yakin. Edis Yakin. kan di formalnya itu kan dia pakai data semua itu, contoh masalah-masalah di Al-Quran. Berarti abang percaya dengan Edis. Gimana? Berarti abang percaya dengan Edis lah. Ya saya percaya dia karena dia ini apa namanya di komalnya dia itu kan dia benar-benar pakai data itu. Datanya. Baik Bang. Al-Quran maupun di Bible gitu. Bang, kalau abang percaya dengan Edis, saya mau tanya satu hal, boleh? Tanya gimana itu? Aja sama Nah, saya tunjukkan satu dulu ya video tentang Edis ya, oke? Jangan-jangan Alah, saya udah pernah nonton tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz Apa? debat sama itu pernah tuh. Bentar, bukan, ini video Edis. Ya, Ini video Edis. Pak Ustadz sering lari kan? Waktu sama Nggak, debat sama gini. itu. Ini video Edis, apakah abang percaya atau tidak? Saya bertanya kayak gitu aja, oke? Ya percaya, coba. Nih, kita putar ya videonya ya. Oke, Ya coba. nih. Nih ya, nih video Edis ya. Nih, apa kata Edis? Atau tidak begitu saya coba tidak kamu tidak Ini percaya kan kalau bukan Yesus Edis Pak Ustadz. Ini bukan Edis. Tuhan? Percaya iya berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan bukan benar iya jadi Yesus itu bukan Tuhan ya karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian kamu ini Yesus itu Tuhan atau tidak begitu saya coba tidak kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan tidak percaya Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz. berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan Itu bukan Edis itu Pak Ustadz. benar iya jadi Yesus itu bukan Tuhan ya karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian Iya. begitu Bang, kamu tidak percaya kalau Yesus itu ini video ya sudah saya langsung tanyakan kepada Edis. Des, bukan ini Edis, kau atau bukan, betul kata dia. Ya. Ini videonya ada juga sama saya nih di PT saya. Bentar ya. Saya tanyakan sama Edis langsung tuh. Manipulasi tuh videonya itu. Edis langsung nih yang kasih tahu sama saya itu betul video dia. Nih bang ya nih. Saya tanyakan langsung kepada Edisnya. Nanti dikira saya fitnah kan kayak gitu atau dimanipulasi itu video. Makanya langsung saya tanyakan sama Edisnya nih ya. Nih kan. artinya di situ Nah itu Pak Ustadz. Kalau ini Pak Ustadz. Edisnya mana Edisnya? Ini Edisnya di bawah. Saya udah tanyakan tentang video itu, Edis berkata betul. Ayo, percaya nggak kata Edis, Yesus bukan Tuhan? Itu video kapan tuh Pak Ustadz? Video 4 tahun lalu itu. Itu kan udah lama itu Pak Ustadz. Iya, saya kan baru 3 bulan nanyain Edis bang. Gimana sih? Baru aja saya nanya Edis kemarin dia naik tempat saya. Des, betulkah itu video kamu? Betul. Yesus bukan Tuhan, betul? Mau macam mana? Bahkan di Bible kata Edis ya tidak menjelaskan, tidak menegaskan Yesus itu adalah Tuhan. Enggak kata Edis.